DJ, lagunya yang enak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus. Nomor hidup mahasiswa 2018-210-421. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran tenaga kerja. Apa sih pengertian anggaran tenaga kerja? Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja satu periode maupun periode yang akan datang. Dan selanjutnya tenaga kerja yaitu tenaga kerja langsung, yaitu terlibat langsung dengan kegiatan pada proses produksi. Seperti contohnya, tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara fisik langsung terlibat dengan pembuatan produksi, yaitu contohnya adalah tukang kayu di industri mebel. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Akbar Kurniawan, NIM 2018-210-494. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tenaga kerja tidak langsung. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini merupakan biaya yang semi variabel, artinya biaya-biaya mengalami perubahan tapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Apabila tenaga kerja jenis ini bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja, yaitu kebutuhan tenaga kerja, pencarian dan penarikan tenaga kerja, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, latihan bagi tenaga kerja baru, gaji dan upah kepada tenaga kerja, pengawasan tenaga kerja. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan mendapatkan tenaga kerja yang baik dan terampil, yang cocok untuk bidang pekerjaannya. Tenaga kerja khusus pada umumnya mudah dicari di Indonesia saat ini, tetapi untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik pada salah satu bidang khusus seperti tenaga teknis, manajerial harus diperoleh secara khusus pula. Untuk mereka, perusahaan tidak segan-segan menyediakan perangsang berupa gaji yang sangat besar dan fasilitas yang lengkap. Beberapa perusahaan besar bahkan mendapatkannya melalui kaderisasi, umpamanya dengan penawaran beasiswa yang mengikat. Karena itu, biaya tenaga kerja sebenarnya tidak hanya timbul pada saat tenaga kerja itu digunakan, akan tetapi sudah ada sebelum tenaga kerja itu siap. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Arumsania dengan NIM 2018-210-607. Anggaran tenaga kerja merupakan rencana khusus tentang jam buruh langsung atau DLH dan biaya buruh langsung atau DLC menurut waktu jenis barang yang diproduksi. Apabila memungkinkan, anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah, yaitu pertama, anggaran jam buruh langsung atau DLH, yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja atau DLC. Manfaat anggaran tenaga kerja: yang pertama, kegunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan atau diatur secara efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, yaitu terutama besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja. Jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan
biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, yang pertama adalah rencana produksi, yang kedua ada bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi, yang ketiga standar penyelesaian produk, waktu yang ditentukan tugas yang satu unit produk, yang keempat sistem upah yang digunakan menurut waktu per jam, hasil per unit, atau insentif interval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Reza Palevi, NIM 2018-21067 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di slide yang ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. Nah, di dalam tenaga kerja tidak langsung terdapat 3 sifat. Yang pertama yaitu ada besar kecilnya biaya. Untuk tenaga kerja jenis ini itu tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua yaitu ada biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel. Nah, maksudnya semi variabel ini adalah biaya-biaya yang mengalami perubahan tapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Dan apabila tenaga kerja jenis ini bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka itu dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik atau yang disebut dengan manufacturing expense budget. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung ini itu diperlukan dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Nah, satuan hitung yang sering kali digunakan adalah satuan hitung atas dasar jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung ini terdapat 2 langkah-langkah dalam menyusunnya. Yang pertama yaitu ada manning table. Nah, manning table sendiri ini merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, terus jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, dan yang terakhir yaitu bagian-bagian yang membutuhkannya. Nah, manning table disusun sebagai hasil kerjanya langsung masing-masing kepala bagian. Perkiraan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan judgement saja, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman pada waktu-waktu yang lalu, dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Setelah itu, lalu dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat yang bekerja. Nah, jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya dengan analisa gerak dan waktu. Nah, analisa gerak yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam proses produksi satu jenis barang tertentu. Sedangkan pengertian dari analisa waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Nah, sebagai hasil dilakukannya analisa gerak dan waktu ini adalah diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu dan yang dinyatakan dengan DLH atau yang disebut dengan direct labor hours. Nah, setelah dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang,
Kemudian dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata atau average week rate untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, cara yang termudah untuk mencari tingkat upah rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Saya ulangi, untuk cara yang termudah untuk mencari tingkat upah rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Nah, proses yang kedua atau tahap-tahap kedua dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, yaitu ada penentuan standar tenaga kerja. Nah, penentuan standar tenaga kerja adalah menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ, lagunya yang enak dong.